Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di teks cerita pendek atau yang dikenal sama kita adalah cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, pengetahuannya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Keterampilannya adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Di sini ada contoh cerita pendek. Judulnya adalah Mata Mungil yang Menyimpan Dunia, karya Agus Nur. Silahkan Anda baca cerita pendek tersebut. Setelah Anda membaca, cerita yang tersaji tersebut cerita di atas itu dinamakan sebagai cerita pendek. Sesuai dengan namanya, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekali duduk. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Maksudnya di sini sekali duduk itu dibacanya sampai selesai. Cerita pendek pada umumnya bertema sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Jumlah tokohnya juga terbatas, hanya melibatkan 1 sampai 2 orang. Jalan ceritanya pun sangat singkat, yakni hanya menceritakan beberapa peristiwa ataupun konflik. Demikian pula dengan latarnya, meliputi ruang lingkup, tempat yang terbatas, dan waktu yang relatif singkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama adalah alurnya itu lebih singkat. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Latar yang dilukiskan hanya sesaat. Dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Biasanya untuk memahami isi suatu cerpen termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan, yakni mulai dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Maksudnya di sini pertanyaan literal itu yang contohnya di mana dan kapan cerita itu terjadi, siapa saja tokoh cerita itu. Pertanyaan interpretatif, apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh si A? Bagaimana makna lugas dari pertanyaan tokoh si B? Pertanyaan integratif di sini bercerita tentang
Apakah cerpen tersebut? Apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu? Pertanyaan kritis ditinjau dari sudut pandang agama. Bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan? Dan yang terakhir, pertanyaan kreatif. Bagaimana sikap Anda apabila Anda berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai karakteristik cerpen, di mana karakteristik cerpen ini memiliki fungsi dan struktur. Fungsi cerpen antara lain seorang membaca cerpen tujuannya adalah untuk mendapatkan hiburan. Dengan membaca suatu cerpen, seorang akan mendapatkan kesenangan sebagaimana ia menonton cerita lainnya yang ditayangkan di televisi, bioskop, dan media tayangan lainnya. Dalam perasaannya akan muncul rasa senang, haru, sedih, marah, kecewa, dan sejumlah perasaan lainnya yang mungkin akan muncul. Sebagaimana tema A dan alur peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Meskipun demikian, dari sebuah cerpen, seseorang mungkin pula mendapatkan sejumlah nilai kehidupan, yakni sesuatu yang menginspirasi yang bisa diteladani. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah suatu yang penting, berguna atau bermanfaat. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan suatu cerpen misalnya akan sampailah pada jawaban tentang nilai atau kebermanfaatan suatu cerpen bagi si pembaca. Di sini ada penggalan cerita pendek. Penggalan cerpen tersebut, silakan Anda baca. Penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga kerukunan, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrinsik kaya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku, karena berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku dalam bermasyarakat. Maka hal itu dinamakan dengan nilai normal. Itulah fungsi dari suatu cerpen. Cerpen memiliki struktur. Struktur cerita pendek di sini biasanya ada 5. Di antaranya yang pertama itu adalah abstraksi. Abstraksi, diulang kembali. Abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Tapi bagian abstraksi dengan koda biasanya itu pilihan. Ada cerpen yang menggunakan, ada juga cerpen yang tidak menggunakan. Oke, baiklah, Ibu akan membahas tentang struktur cerpen. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur cerita lainnya. Dalam cerita pendek, umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami tokoh utamanya. Di situ ada contohnya, Anda silakan membacanya. Bagian tersebut mengenalkan tokoh aku ketika menjadi seorang murid baru di sekolah pindahannya. Dalam cuplikan tersebut dikenalkan tentang keadaan, perasaan tokoh aku yang tegang. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berupa cerita yang berisikan akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh itu sendiri, yaitu konflik batin biasanya, ataupun reaksi dari tokoh lain. Contohnya di sana ada, silakan Anda baca. Kutipan tersebut dari contoh tersebut menceritakan reaksi tokoh Eyang Putri atas keadaan Via. Ia merasa cemas. Struktur yang berikutnya adalah resolusi, di mana resolusi ini menceritakan
penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Di situ ada contohnya. Contoh tersebut menceritakan solusi atau penyelesaian yang ditawarkan Eyang Putri atas persoalan yang dialami cucunya, yakni dengan menulis buku harian. Tadi Bu sudah menyampaikan di dalam teks cerpen biasanya ada yang menggunakan abstraksi. Abstraksi di sini merupakan pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang disampaikan. Nah, abstraksi ini sifatnya opsional. Opsional di sini Anda boleh menggunakan ataupun tidak. Ada si penulis cerpen yang menggunakan dan ada yang tidak. Yang kedua yang terakhir adalah koda, di mana koda ini merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah suatu cerita yang disampaikannya dengan tuntas. Koda di sini biasanya dapat pula berperan sebagai kesimpulan atas isi suatu cerita. Bagian-bagian cerpen, baik itu orientasi, komplikasi, maupun resolusi, memiliki unsur-unsur bentuk di dalamnya. Adapun unsur pembentuk tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Di dalamnya meliputi tema, amanat, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tema di sini adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang disampaikan atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Umumnya bersifat tersirat. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan di sini berarti karakternya. Cara pengarang menggambarkan pengembangan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kalian masih ingat ada beberapa tokoh protagonis, antagonis, dengan tirtagonis. Kalian akan tahu apa perbedaan antara tokoh dengan penokohan. Biasanya kalau penokohan itu adalah karakternya, kalau tokoh itu adalah si orang yang berperannya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen seragam. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, kadang juga sederhana. Selanjutnya, latar. Latar di sini atau setting biasanya yang meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digambarkan dalam suatu cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang di sini atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang dalam menyampaikan ceritanya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Berperan langsung sebagai orang pertama. Maksud di sini sebagai tokoh utama. Yang kedua, berperan sebagai orang ketiga, sebagai pihak yang serba tahu atau sebagai pengamat. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Dalam cerita ini, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris atau simpatik atau menjengkelkan. Objek atau emosional, bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat guna bagi adegan yang seram, adegan cinta, ataupun peperangan. Bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menggambarkan karakteristik tokoh. Karakter jahat
dan bijak dapat digambarkan jelas melalui kata-kata yang digunakan. Demikian dengan tokoh anak-anak dan dewasa dapat pula dicerminkan dari kosakata ataupun struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan. Selain unsur intrinsik, keberadaan cerpen seringkali dipengaruhi oleh peristiwa tertentu atau kondisi sosial budaya ketika cerpen itu dibuat. Misalnya, kondisi masyarakatnya sering terkena musibah banjir. Kondisi tersebut kemudian menjadi inspirasi seorang pengarang untuk menjadikan tema cerpennya. Jika kita perhatikan, tidak sedikit cerita pendek yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tertentu, seperti kondisi politik atau suasana alam sekitar. Setelah kita mempelajari mengenai unsur intrinsik, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks fiksi naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarangnya. Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang di dalam menyampaikan cerita, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah berperan langsung sebagai orang pertama. Maksudnya, orang pertama di sini adalah sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengarang menggunakan kata ganti orang pertama. Misalkan, kata ganti orang pertamanya aku, saya, kami. Yang kedua, menggunakan atau berperan sebagai orang ketiga. Orang ketiga itu sebagai pengamat. Biasanya yang digunakan adalah kata dia. Selanjutnya, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Berarti lampau itu yang sudah dilakukan. Lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Selanjutnya, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau yang disebut sebagai konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, dan yang lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Kebahasaan berikutnya banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Itu adalah contoh dari kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan si tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Jadi yang kita tahu bahwa kata kerja ini adanya dengan yang dirasakan oleh kita. Menggunakan banyak dialog. Dialog di sini biasanya ditunjukkan oleh tanda petik. Di situ ada contohnya. Alam berkata, tanda petik, jangan diam saja. Mama, segera temui orang itu. Tanda seru dan tanda petik. Nah, di sana tanda petik itu menunjukkan sebagai menggunakan banyak dialog. Mungkin sampai sini pertemuan di teks ceramah. Nanti akan bersambung di teks ceramah sesi kedua, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita dengan menganalisis unsur-unsur cerita pendek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.